Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya akan mengkaji terkait ISO 9001 tahun 2015 mengenai sistem manajemen mutu dan persyaratan oleh saya Sahrul, yang mana di sini mesti kita tekankan di sini bahwa ISO 9001 tahun 2015 itu merupakan suatu ISO yang biasa diterapkan khususnya mungkin dalam apalagi namanya perusahaan atau industri berbasis pangan ataupun makanan dan produk minuman, sehingga hal ini merupakan salah satu pedoman yang penting untuk kita terapkan pada perusahaan tersebut. Nah, kita akan mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya dasar-dasar isi utama dari ISO 9001 2015 ini. Nah, secara umum, penerapan sistem dari manajemen mutu itu merupakan suatu keputusan ya, keputusan strategis bagi organisasi untuk dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini bahwa sistem manajemen mutu itu sebenarnya lebih kepada bagaimana sebenarnya suatu organisasi ini dapat membuat sebuah keputusan ya, keputusan yang strategis untuk menunjang dan meningkatkan kinerjanya. Artinya, kinerja yang ada di sini bagaimana proses produksinya sampai pengelolaan dan segala macamnya untuk menyediakan pembangunan yang berkelanjutan atau produk yang konsisten dan jasa yang konsisten ya. Nah, adapun manfaat dari mengimplementasikan manajemen kualitas berdasarkan standar nasional internasional ini adalah yang pertama itu kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten. Jadi, jasa dan produk ini yang diterapkan secara konsisten itu dapat terjadi jika ada sebuah pedoman tertentu, misalnya ISO 9001 ini, sehingga produk yang dihasilkan itu tetap pada standar yang ada atau sesuai dengan SOP jika kita menggunakan sebuah pedoman. Nah, kemudian yang kedua itu memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, hal utama yang menjadi ciri pokok dari penerapan ISO 9001 2015 ini adalah ujung-ujungnya pasti pada peningkatan fasilitas peluang untuk kepuasan pelanggan. Karena dengan adanya karena dengan adanya produksi yang baik itu dapat meningkatkan istilahnya kepuasan pelanggan ya, dengan mutu dan kualitas produk yang diinginkan oleh pelanggan tersebut, sehingga pemasukan atau omset dari suatu organisasi dan perusahaan itu dapat meningkat. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya. Jadi dengan adanya pedoman, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya risiko yang mungkin timbul ya ketika kita memproduksi misalnya suatu barang atau jasa, dan bagaimana peluangnya. Seperti itu, peluang-peluang di sini hadir. Misalnya bagaimana kita melihat omset, seberapa jauh produksi yang bisa kita istilahnya buat yang untuk sampai pada tangan konsumen, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian antara persyaratan terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang telah ditentukan. Jadi, dengan kita melihat menggunakan sebuah penerapan pedoman ISO 9001 tahun 2018 ini, kita dapat melihat apakah standar yang kita jalankan di perusahaan tersebut ya dalam memproduksi barang dan jasa itu sesuaikah dengan pedoman atau tidak. Nah, bisa saja kalau semisal terjadi kesalahan dan terjadi human error dan segala macamnya, itu kan kita bisa meninjau bagaimana sebenarnya ISO 9001 ini penerapannya. Jikalau tidak terjadi yang namanya istilahnya kesesuaian, maka itu akan berdampak pada mutu dan kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, ISO 9001 ini dapat digunakan sebagai standar ya secara internasional, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, standar internasional yang mempergunakan pendekatan ini berupa pendekatan proses dengan menggabungkan yang namanya siklus Plan, Do, Check, Act, atau biasa disingkat dengan PDCA, atau dan pemikiran berbasis risiko yang akan kita bahas nanti. Nah, siklus PDCA ini kan merupakan sebuah siklus ya, atau istilahnya proses yang dari sebuah organisasi untuk memastikan bahwa apakah proses-proses yang kita jalankan di perusahaan itu
dapat meningkatkan sumber daya dan ataukah pengelolaannya yang sesuai, dan peluang untuk peningkatan dapat ditentukan dan dilakukan. Jadi kita punya standar, apakah peluang, sumber daya dan segala macam itu dapat kita lihat kategorinya, apakah dia baik, meningkat dan segala macamnya seperti itu. Nah, untuk pemikiran berbasis risiko ini dapat istilahnya menentukan ya faktor-faktor yang menyebabkan proses atau sistem manajemen mutu ini menjadi menyimpan dari yang direncanakan. Jadi dengan analisis pemikiran berbasis risiko, itu dapat kita lihat risiko-risiko yang kemungkinan timbul, apakah proses yang kita jalankan di perusahaan itu menyimpan dari standar yang ada atau tidak. Kalau semisal menyimpan, kita bisa mengkaji lagi atau mengevaluasi kembali produk yang telah kita buat, apakah sesuai dengan standar nasional itu atau tidak. Nah, standar nasional ini, ada pun bentuk-bentuk lisan yang dilakukan ya, biasa dilakukan misalnya seharusnya ini kan, artinya produknya kita itu menunjukkan persyaratan ya, kemudian sebaiknya artinya ada rekomendasi, misalnya rekomendasinya seperti ini, kemudian ada boleh, artinya produk tersebut boleh istilahnya komersilkan sampai pada tangan konsumen. Kemudian kita bisa melihat kata dapat artinya menunjukkan kemungkinan. Jadi ada kemungkinan apakah produknya kita itu bisa komersilkan atau tidak. Nah, sebagai informasi yang ditandai sebagai catatan ini itu merupakan pedoman untuk memahami dan klasifikasi dari persyaratan yang ada seperti itu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip manajemen mutu ya. Prinsip-prinsip manajemen mutu yang pertama itu adalah fokusnya pada pelanggan. Jadi memang yang paling utama dalam membuat suatu produk atau jasa, khususnya berbasis pangan ya, itu kan ujung-ujungnya bagaimana fokus pada pelanggan. Apakah pelanggan ini tertarik atau tidak terhadap produk yang kita komersilkan. Kemudian masalah kepemimpinan. Jadi masalah kepemimpinan di sini bagaimana tata kelola dalam memimpin, memanajemenkan suatu organisasi dan perusahaan supaya perusahaannya kita ini dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti itu, dengan dibawahi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Kemudian keterlibatan orang. Nah, keterlibatan orang di sini itu cukup luas ya cangkupannya, yang menyangkut sumber daya, misalnya bagaimana hubungan antara karyawan dengan proses mesin, kemudian instrumen, dan bagaimana pihak perusahaan dengan klien-klien dari pihak eksternal, pemasaran dan segala macamnya, itu semuanya berkaitan erat seperti itu. Kemudian pendekatan proses. Jadi pendekatan proses ini bagaimana proses-proses yang kita jalankan ini punya pendekatan tersendiri untuk melihat atau menjadi rujukan bahwa proses yang kita jalankan ini punya pedoman loh. Seperti ini pedomannya. Itulah yang tertuang dalam sistem manajemen mutu dan persyaratan yang ada pada ISO 9001 2015. Nah, kemudian ada peningkatan. Jadi dengan adanya ISO ini kan istilahnya referensinya kita atau standarnya kita. Kita mengambil standar ini, bukan berarti kita tidak bisa kembangkan seperti itu. Apabila misalnya standarnya seperti ini, kita bisa bahkan melakukan peningkatan standar dengan tetap melihat atau tetap menyesuaikan dengan pada pedoman, selama tidak melenceng dari regulasi yang ada pada pedoman atau misalnya standar ISO seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi ketika kita merujuk pada sebuah sistem manajemen mutu dan persyaratan sesuai dengan ISO 9001 ini, khususnya dalam industri pangan, itu ketika terjadi kekeliruan yang ada di dalamnya dan misalnya ada keputusan yang akan kita ambil, itu kan kita punya bukti bahwa memang saya mengambil keputusan seperti ini, misalnya penggantian mesin atau dan segala macamnya, itu kan sesuai dengan yang regulasi yang ada pada ISO seperti itu, bahwa ketika mesinnya misalnya seperti ini itu harus diganti seperti ini, misalnya bahan bakunya seperti ini kita harus mengganti dengan seperti ini ya, seperti itu ya. Kemudian ada manajemen hubungan. Jadi manajemen hubungan ini istilahnya bagaimana kita mengkoordinir atau memanajemenkan hubungan antar departemen-departemen, hubungan antar karyawan, interpersonal, individual, bahkan dengan pihak eksternal seperti itu. Nah, untuk pendekatan proses ini, standar internasional ini mempromosikan adopsi dari sebuah pendekatan proses ya, untuk mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan efektivitas sebuah manajemen mutu untuk mempertinggi kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita menerapkan, meningkatkan efektivitas sebuah sistem manajemen mutu. Tujuan utamanya adalah untuk mempertinggi kepuasan pelanggan dan memenuhi persyaratan pelanggan tersebut.
Jadi dengan memahami dan mengelola proses yang saling berhubungan ini, efektivitas dan efisiensi dari sebuah perusahaan itu dapat meraih hasil yang diinginkan, misalnya keuntungan yang besar, omset yang besar, ataupun misalnya eksistensi perusahaan dan segala macamnya itu dapat kita lakukan pendekatan. Nah, pendekatan inilah berupa keterkaitan antara proses-proses yang ada dari sistem sehingga semua kinerja ini dapat dijalankan dan dapat ditingkatkan seperti itu. Nah, pendekatan proses ini melibatkan istilahnya pengelolaan ya dari proses, interaksi antara proses, sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan mutu dan arah kebijakan strategis dari perusahaan atau organisasi. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana penerapan dari pendekatan proses sistem manajemen mutu. Ini kan kita bisa lihat yang pertama itu pemahaman dan konsistensi mengenai memenuhi persyaratan atau tidak, kemudian pertimbangan dari proses-proses dalam hal nilai tambah lah. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pencapaian kinerja proses yang efektif dan peningkatan dari proses berdasarkan pada evaluasi data dan informasi. Nah, di sini kita bisa lihat dapat gambaran ya skematik dari proses secara garis besarnya. Di sini kan kita punya input ya, inputnya itu misalnya bagaimana proses proses dari prosedurnya, apakah prosedurnya seperti ini. Kemudian kita istilahnya input dalam bentuk misalnya bahan bakunya bagaimana, bagaimana sumber dayanya, energinya, informasinya, dan segala macamnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana bahan baku yang kita gunakan setelah melihat prosedural yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian baru kita masuk ke aktivitasnya. Aktivitasnya ini kita mulai dari start point dan end point. Jadi, bagaimana kita melihat mengontrol apakah prosesnya kita ini berjalan dengan lancar atau tidak, kemudian bagaimana performa dari proses yang kita jalankan setelah kita punya bahan baku dan prosedur kerja. Nah, barulah kita menghasilkan sebuah output. Outputnya itu berupa istilahnya produk dan service, misalnya jasa ya, produk dan jasa dari proses bahan baku yang kita olah apakah menghasilkan produk yang sesuai atau tidak. Baru kita istilahnya melihat bagaimana sebenarnya keluaran dari outputnya ini apakah sesuai dengan sampai pada misalnya customer sesuai secara internal dan eksternal apakah sesuai dengan atau relevan dengan yang mereka inginkan seperti itu. Nah, untuk siklus plan do check di sini dapat dilihat sebenarnya secara garis besarnya mungkin teman-teman pernah dapat. Di sini kan PDCA itu singkatan dari plan, do, kemudian ada study dan act seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan plan, do, check dan act. Ya, di sini dapat kita lihat bagaimana siklusnya. Misalnya kita mulai dari misalnya dulu plan ya, plan. Kemudian kita setelah kita merencanakan kita melakukan do ya mengerjakan sehingga melakukan performa evaluasi kemudian kita cek lagi barangnya apakah sesuai atau tidak kemudian kita act lagi ya seperti itu. Dan ini adalah siklus yang sebenarnya harus kita siklus yang tetap terkombinasi ya seperti itu atau tetap dalam konsep recycle seperti itu. Nah, untuk secara garis besarnya kita lihat bagaimana masing-masing pemetaannya. Di sini siklus PDCA. Nah, untuk yang pertama itu adalah rencana. Nah, bagaimana kita menerapkan sasaran dari sistem dan prosesnya. Jadi kita menerapkan sasaran. Ya, maaf. Di sini untuk rencana bagaimana kita menerapkan sasaran ya dari sistem dan prosesnya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka memberikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah do. Do adalah menerapkan apa yang direncanakan. Jadi setelah kita merencanakan kita harus terapkan ya. Nah, barulah kita melakukan yang namanya pemeriksaan atau memantau proses-proses jika sesuai atau tidak itu dapat kita lihat ambilkan sebuah keputusan atau kebijakan terhadap kita aktivitas yang telah dijalankan dan melaporkan hasilnya. Nah, baru kita tindak lanjut lagi ya mengambil tindakan untuk peningkatan proses ya, apa yang dibutuhkan, apa yang kurang dan segala macamnya seperti itu. Nah, di sini pemikiran berbasis risiko itu merupakan sebenarnya konsep utamanya adalah bagaimana sebenarnya kita mencegah dan menghilangkan potensi ketidaksesuaian dan menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil langkah efektif untuk mencegah istilahnya keberulangan masalah tersebut timbul.
Nah, oleh karena itu kita butuhkan yang namanya sesuai standar ini, ISO 9001 sebagai tindakan untuk menangani risiko dan peluang yang ada seperti itu. Ya mungkin secara garis besarnya seperti itu ya. Nah, di sini adapun keterkaitan ya antara ISO 9001 ini dengan 9 ISO yang lain. Sebenarnya ini kan kesesuaian antara ISO, misalnya kan ada salah satu jenis misalnya ISO ya yang berkaitan erat dengan ISO 9001 ini. Itu adalah ISO 9004. Jadi ISO 9001 ini kan memuat bagaimana sebenarnya sistem manajemen mutu, dasar dan kosakata yang memberikan latar belakang pentingnya pemahaman yang tepat dalam pelaksanaan standar nasional ini. Nah, sedangkan ISO 9004 ini sebenarnya bagaimana pengelolaan untuk sukses berkelanjutan dari suatu organisasi. Jadi ini merupakan rujukan ya atau istilahnya perpanjangan dari ISO 9001 ini, dari ISO 9004. Jadi bagaimana manajemen mutu untuk memberikan organisasi kemajuan melebihi dari persyaratan dari standar nasional yang ada. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Apabila ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.